semuanya, kenalin nama aku Sharon Aurelia. Aku dari sekolah SMK Kristen Petra, kelas 11 TKJ 1, nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini, aku bakal jelasin apa itu VLAN dan juga gimana cara ngekonfigurasinya menggunakan router mikrotik. Untuk itu, ikutin terus sampai akhir ya. Oke, di sini aku bakal jelasin apa itu VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk membagi sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Singkatnya, VLAN bisa membuat satu switch bekerja seperti banyak switch. Oke, selanjutnya untuk alat dan bahan yang dibutuhin, yang pertama ada router mikrotik, lalu komputer atau laptop, tusuk gigi, aplikasi Winbox, dan juga kabel UTP. Selanjutnya di sini aku bakal jelasin terlebih dahulu tentang topologi VLAN yang udah aku buat sebelum masuk ke langkah-langkah mengkonfigurasinya. Yang pertama, internet berasal dari ISP dan masuk ke router wireless atau yang disingkat sebagai WR melalui koneksi WLAN. Router ini akan menjadi pusat penerima koneksi dari ISP dan mengalirkan internet ke jaringan lokal. Dari router WR, koneksi akan diteruskan ke switch atau yang disingkat sebagai SW, melalui kabel dari port Ether 2 menuju ke port Ether 1. Pada jalur ini, router akan mengirimkan dua VLAN sekaligus, melalui satu VLAN terang. Selanjutnya, di SW, kedua VLAN tersebut akan dipisah sesuai portnya. VLAN pertama dengan nama ruang 1 akan ditempatkan di port Ether 2 dan port Ether 4. Komputer yang terhubung ke kedua port ini berada dalam satu kelompok jaringan yang sama. VLAN kedua dengan nama ruang 2 akan ditempatkan di port Ether 3. Komputer yang terhubung ke port ini berada di kelompok jaringan yang berbeda dengan VLAN yang pertama. Dengan pemisahan seperti ini, setiap kelompok komputer memiliki jaringan masing-masing dan tidak saling mengganggu. Jika ada komunikasi antar kedua VLAN, maka data harus melewati router terlebih dahulu. Jadi singkatnya, internet akan masuk ke router WR, kemudian WR akan mengirimkan dua VLAN ke switch, lalu switch akan membagikan port-portnya sesuai VLAN yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita masuk di langkah-langkah konfigurasinya. Yang pertama, lakukan reset hardware dengan tusuk gigi. Lalu login ke Winbox dengan user admin. Kemudian pilih menu sistem, klik identity, dan masukkan nama sesuai yang diinginkan. Setelah selesai, pilih menu wireless. Pada bagian ini, klik kolom WLAN lalu klik centang. Lalu kita ke security profile dan klik tanda plus. Pilih modenya dengan dynamic case. Centang WPA dan WPA2. Masukkan password di keduanya. Klik apply dan klik OK. Kalau sudah, kembali ke WiFi interface. Klik WLAN 2 kali, maka akan muncul bagian interface. Klik scan, pilih WLAN 1. Lalu start. Pilih TrackForce Academy dan klik connect. Jika sudah connect, klik wireless, lalu ubah bagian security profile dari yang default menjadi profile 1. Klik apply dan OK. Tunggu sampai WLAN memiliki tanda R atau running. Selanjutnya, pilih menu interface, klik tanda plus, lalu pilih VLAN, dan masukkan nama ruang 1 dan ID-nya 10. Lalu interface-nya pilih Ether 2. Klik apply, lalu klik copy. Buat seperti tadi, namun dengan nama ruang 2 dan ID-nya 20. Interface-nya pilih Ether 2. Klik apply dan klik OK. Jika sudah, pilih menu IP, lalu IP address, klik tanda plus, dan buat IP baru untuk ISP sesuai dengan topologi yang kita buat tadi dengan interface-nya WLAN 1. Lalu, buat lagi IP address dengan interface ruang 1 dan ruang 2 sesuai dengan IP address yang ada di topologi sebelumnya. Jika ketiga IP sudah dibuat, bisa diklik apply, lalu diklik OK.
Kemudian pilih IP, klik DNS pada bagian servers, buat IP DNS sesuai dengan topologi sebelumnya. Klik tanda panah ke bawah dan isi lagi IP-nya. Kemudian pilih IP lagi, klik routes, di bagian gateway isi dengan IP juga sesuai dengan topologi sebelumnya. Lalu klik apply, lalu klik OK, dan pastikan IP reachable. Masuk ke menu IP lagi, pilih DHCP server, klik DHCP setup, dan pilih interface-nya ruang 1. Lalu klik next sampai selesai. Lalu buat lagi DHCP setup untuk interface ruang 2, dan lakukan step yang sama. Setelah selesai, pilih menu IP, lalu ke firewall, pilih NAT, klik tanda plus, lalu general, bagian chain, pilih source NAT, lalu out interface-nya, pilih WLAN 1, klik action, dan pilih mesh square, klik apply, lalu klik OK. Setelah setting WR telah selesai, kita akan lanjut setting switch atau SW-nya. Reset hardware dan reset software terlebih dahulu, lalu login dengan user admin ke aplikasi Winbox. Buat identity-nya lagi dengan pilih menu sistem, lalu identity, isi dengan nama apapun. Kemudian masuk ke menu bridge, klik tanda plus, lalu langsung saja klik apply dan klik OK. Kemudian pilih bagian ports, klik tanda plus, pada bagian interface pilih Ether 1, kemudian klik apply dan klik copy. Pilih interface-nya Ether 2 dan apply. Lakukan hal yang sama untuk Ether 3 dan juga Ether 4. Setelah selesai, pilih menu switch, klik port, pada Ether 1 klik 2 kali. Atur VLAN mode menjadi secure, VLAN header menjadi add if missing, dan ID-nya menjadi 0. Klik apply, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama ke Ether 2 dan Ether 4. Atur VLAN mode menjadi secure, VLAN header menjadi always strip, dan ID-nya menjadi 10. Klik apply dan klik OK. Pada bagian Ether 3, atur VLAN modenya menjadi secure, VLAN headernya menjadi always strip, dan ID-nya menjadi 20. Klik apply, lalu klik OK. Kemudian, pilih bagian VLAN, klik tanda plus. Masukkan VLAN ID-nya menjadi 10. Lalu masukkan portnya yaitu Ether 1, Ether 2, dan juga Ether 4. Buat lagi seperti tadi, namun VLAN ID-nya menjadi 20. Kemudian, portnya berganti menjadi Ether 1 dan juga Ether 3. Klik apply dan klik OK. Untuk setting WR dan SW sudah selesai. Kemudian, untuk pengujiannya, kita bisa memindah port di SW menjadi Ether 2. Lalu, buka aplikasi Command Prompt dengan klik Windows plus R pada keyboard. Lalu ketik CMD dan klik Enter. Setelah berhasil masuk, ketik ipconfig dan tunggu apakah sudah mendapat IP-nya sesuai yang kita setting tadi. Kemudian, pindahkan lagi port di SW menjadi Ether 4 dan ketik ipconfig untuk melihat apakah mendapatkan IP-nya. Pada Ether 2 dan Ether 4 ini, IP-nya akan menjadi sama karena berada dalam satu kelompok jaringan yang sama. Lalu pindah lagi port di SW menjadi Ether 3
dan ketik ipconfig lagi untuk melihat apakah IP berhasil didapatkan. Jika ketiga ether tersebut sudah mendapatkan IP, maka konfigurasi VLAN telah selesai dan telah berhasil. Oke, sekian dulu video penjelasan dari aku. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. See you in the next video. Bye-bye.